Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang sama-sama kita mulia Muhammad Bukhari Zin Purba LCMR pada malam hari ini akan mengisi pengajian kita. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasul dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pengajian kita ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kepada Al-Ustaz Muhammad Bukhari Zin Purba LCMH dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatas salam, tahiyyatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Muttaqin beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin, dan yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang-orang tua kami yang insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan cucuran nikmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, karunia dan kasih sayang yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara bentuk kasih sayang yang selalu diberikan Allah kepada kita ialah kesehatan. Saya menduga, tapi mudah-mudahan dugaan saya ini salah. Saya menduga kita mungkin sering sekali alpa untuk meminta kepada Allah agar diberikan kesehatan di saat kondisi kita sedang sehat. Tapi di saat kita sedang sakit, di saat kita sedang butuh daripada sehat itu sendiri, sering kita minta sehat, Pak. Tapi di saat kita sampai saat ini nih, kondisi seperti sekarang, dalam kondisi sehat, jarang kita minta kepada Allah agar senantiasa diberikan kesehatan. Nah, maka di antara bentuk kasih sayang Allah tanpa perlu kita meminta, Bapak Ibu sekalian, Allah tahu bahwa kita butuh yang namanya sehat. Maka ini nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara bentuk kasih sayang Allah ialah diberikan kita kesempatan untuk menunjukkan rasa taat. Di antara seluruh umat manusia, Bapak Ibu sekalian, yang diberikan nikmat yang sama untuk kita, nikmat sehat, baik itu jasadnya maupun rohnya, tapi kemudian tak diberikan nikmat untuk menunjukkan rasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa hadir di tempat ini, menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, bisa ditakdirkan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena memang di antara tujuan penciptaan kita kepada Allah adalah untuk mengabdi kepada Allah, menjadi hambanya Allah. Nah, kalau mengabdi itu harus taat. Maka menjalankan ibadah wajib,
salat fardu maghrib, salat fardu isya, lalu kemudian menghadiri majelis daripada majelis-majelis ilmu. Ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan insyaallah, ini karena seharian habis hujan Pak ya, tadi malam sampai pagi, cuacanya masih agak adem-adem. Ini biasanya jam-jam segini ini enaknya ngapain Pak? Di rumah ya, seduh kopi untuk bapak-bapaknya, ibu-ibunya seduh teh, makan gorengan. Oh, itu paling enak. Tapi kemudian kita mampu menahan sedikit nih rasa lapar untuk bisa hadir dan duduk di majelis ini. Maka mudah-mudahan insyaallah waktu yang kita korbankan, waktu yang kita sediakan ini nanti dicatat oleh Allah sebagai bentuk amal ibadah dan juga bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami untuk menyapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat semuanya, baik semua insyaallah. Ini kalau dengar jawabannya dan lihat wajah-wajahnya, ini wajah-wajah orang soleh semua. Apakah mungkin ini karena masih di awal bulan? Ibu-ibu pun senyumnya masih agak lebar nih. Oh, sama saja Pak ya. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan sama saja gitu. Karena ada di beberapa masjid tuh Pak, kalau kami mengisi di awal bulan tuh agak semangat jamaah menjawabnya. Ketika sudah di akhir bulan agak lesu-lesu gitu. Tampaknya kepikirannya sudah mulai menipis. Tapi mudah-mudahan insyaallah Allah senantiasa cukupkan rezeki kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu di antara firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat ke-14, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kita akan memberikan bahasan terkait ayat ini. Nanti ayat ini akan memberikan gambaran kepada kita Bapak Ibu sekalian tentang aktivitas-aktivitas yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Di dalam surat apa tadi Bu? Thaha ayat ke-14. Kata Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya, "Innani anallah." Hei Musa, kata Allah, saya ini adalah Rabbmu. La ilaha illa ana. Saya tegaskan kata Allah, tidak boleh yang disembah kecuali aku. Fa'budni kata Allah, maka sembahlah aku. Bertanya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis salata lidzikri. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikan salat sebagai bagian ataupun bentuk daripada zikirmu kepadaku. Dan yang paling menarik Bapak Ibu sekalian adalah apa yang menjadi manfaat daripada berzikir kepada Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, di dalam surat Ar-Ra'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzikir maka akan Allah berikan dampak berupa hubungannya kepada Allah menjadi semakin dekat dan hatinya menjadi semakin tenang. Dua Pak Bu, manfaat yang kita dapatkan dari zikir. Hubungan kita menjadi dekat dan hati menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami sampaikan, tatkala kita membaca Al-Quran, ketemu kita dengan kalimat zikir, kata zikir di dalam Al-Quran, tidaklah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengajak kita untuk membangun kedekatan kepada Allah, dan nanti Allah akan berikan berupa ketenangan di dalam hati. Lantas apa saja Ustaz aktivitas-aktivitas yang digambarkan oleh Allah yang akan mendekatkan hubungan kita kepadanya dan diberikan dampak berupa ketenangan di dalam hati? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran.
Karena memang Al-Quran sendiri pun disebutkan oleh Allah dengan kata zikir. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu punya banyak nama. Di antara nama-nama Al-Quran adalah Al-Kitabu. Di dalam surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, di dalam kitab itu kata Allah maksudnya adalah Al-Quran. Dan ada nama lain daripada Al-Quran, Al-Huda. Ada nama lain daripada Al-Quran, Al-Bayan. Ada nama lainnya Al-Haq. Ada nama lainnya Al-Mubin. Ada nama lainnya Asy-Syifa. Jadi nama daripada Al-Quran itu sendiri banyak. Tapi yang masyhur kemudian diantaranya adalah Al-Quran. Dan salah satu daripada nama Al-Quran adalah Al-Dzikr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang menurunkan dzikra ini. Maksudnya adalah kami yang menurunkan Al-Quran kata Allah. Wa inna lahu lahafizun. Kami yang kemudian akan menjaganya kata Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, persamaan ataupun poin yang ingin kami sampaikan di sini. Orang yang membaca Al-Quran, kalau benar caranya, sesuai dengan tuntutan dan tuntunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan menjadikan hubungannya dengan Allah menjadi semakin dekat, menjadi semakin erat, dan nantinya Allah akan berikan dampak berupa ketenangan di dalam hati. Lawan kata tenang apa Bu? Gelisah. Apa lagi Bu? Apa Bu? Gundah. Kalau bahasa anak-anak hari ini tahu Pak? Ya Pak? Galau tuh galau. Jadi kalau Bapak Ibu galau, gelisah, ada masalah di rumah, ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan rekan kerja, kata Allah Subhanahu wa taala, healingnya tidak usah jauh-jauh. Tidak perlu kemudian sampai ke Sumbar. Tidak perlu kemudian harus sampai ke Jawa Barat, ke Puncak Bogor. Tidak perlu kemudian harus sampai ke Sumatera Utara. Tidak perlu ke negeri jiran Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Kata Allah, kalau ingin tenang, di saat hati sedang gelisah, pergi kemudian ambil wudhu, lalu kemudian buka Al-Quran, baca Al-Quran. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Orang yang berzikir akan mendapatkan ketenangan. Jadi tidak payah-payah Pak. Tidak perlu kemudian harus menghabiskan uang yang banyak. Wah, saya lagi galau, ayo ke mall gitu. Saya lagi gelisah, ayo kemudian shopping gitu. Kasihan juga suaminya kalau dikit-dikit ada masalah ke mall gitu. Dikit-dikit kemudian galau harus belanja ini dan itu, harus keluar negeri. Gaji awak tidak seberapa gitu Pak ya. Kecuali gaji awak 2 digit kan. Mungkin yolah tidak ba'a kan. Tapi mudah-mudahan insyaAllah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekian banyak waktu yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalam 24 jam, pertanyaan yang harusnya kita tanyakan ke dalam diri kita, sudah berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk membaca Al-Quran hari ini? Atau jangan-jangan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita terlalu banyak menghabiskan waktu kita dengan gadget, dengan televisinya, dengan mengobrol dan lain sebagainya. Bukankah kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca satu huruf di dalam Al-Quran, Allah akan ganjar dengan 10 kebaikan. Nabi SAW sampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, Allah akan ganjar dengan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harf. Saya tak katakan, kata Nabi SAW, alif lam mim di dalam surat Al-Baqarah itu satu huruf. Walakin, kata Nabi, alifun harf, lamun harf, mimun harf, walikulli harfin asyru hasanat. Melainkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Dan setiap huruf-huruf tadi Allah akan ganjar dengan 10 kebaikan. Maka bayangkan Bapak Ibu sekalian, berapa banyak kemudian pahala yang kita dapatkan, pahala yang diberikan oleh Allah daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan. Dan tidak hanya pahala,
tapi kemudian hubungan kita kepada Allah menjadi semakin dekat dan diberikan dampak berupa ketenangan di dalam hati. Nah, jangan sampai Bapak Ibu sekalian, saya yakin setiap rumah kita, di rumah-rumah kita ini pasti ada Al-Quran. Ada Pak Bu yang di rumahnya tidak ada Al-Quran? Kalau tidak ada, kemudian kita kasih hadiah nih. Saya ada stok banyak Al-Quran di rumah. Insya Allah saya berikan hadiah nih. Itu Al-Quran Tikror, cocok kemudian untuk menghafal Al-Quran. Kalau tak kita yang pakai, mudah-mudahan bisa dipakai anak kita atau cucu maupun cicit kita. Kalau ada yang belum ada, sampaikan ke kami Pak Bu. Insya Allah kami akan bawakan insya Allah di lain waktu. Ada Pak Bu? Tidak ada ya? Semua sudah punya. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu sekalian, Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita itu sampai kusam, sampai berdebu, sampai bersawang karena tak pernah dibaca. Dibaca kemudian hanya ketika ada orang yang mohon maaf meninggal. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tempat kami ada kejadian. Itu di daerah Kandis Pak. Tidak pernah mungkin Al-Quran itu dibacakan. Tapi baru kemudian keluar, ada adat di daerah kami itu Pak, kalau ada orang meninggal, diletakkan mohon maaf Al-Quran ini di atas kepala si mayit ini tadi. Saya tidak tahu kalau di sini ada atau tidak Pak. Ada Bu ya di sini? Tidak ada. Ada juga ya. Saya tidak tahu ini istilah dari mana gitu. Bukankah kemudian perintahnya Al-Quran itu untuk dibaca? Al-Quran tidak bisa kemudian memberikan syafaat hanya tok diletakkan di atas kepala. Kadang mohon maaf suaminya yang meninggal, istrinya sibuk meraung-raung, tidak terima, menangis. Anaknya kemudian sibuk di depan menjamu tamu-tamu. Bukankah kemudian keluarganya yang kemudian paling afdol mengirimkan bacaan-bacaan Al-Quran untuk si mayit? Tidak ada kemudian orang-orang yang mau membacakan Al-Quran. Sampai akhirnya bangkit mayit itu sendiri Pak. Akhirnya kabur orang semuanya. Mungkin agak kesal juga deh kan. Awak lah mati tidak dulu yang bacaan Quran kan. Mudah-mudahan tak kejadian di tempat kita ini insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini aktivitas pertama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk daripada zikir yang akan mendekatkan hubungan kita kepada Allah dan memberikan dampak berupa ketenangan di dalam hati. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang disebutkan oleh Allah adalah menghafal Al-Quran. Bisa membaca itu alhamdulillah Pak, bagus. Tapi bisa menghafal Al-Quran, Allah berikan apresiasi 4 kali lebih baik daripada hanya sekedar membacanya. Dan yang luar biasanya, orang kalau benar caranya menghafal Al-Quran sesuai dengan tuntunan dan tuntutan daripada Rasulullah SAW, kita akan lihat Pak, perubahan dalam sikapnya. Pribadinya menjadi pribadi yang tenang, pribadinya menjadi pribadi yang menyenangkan, tutur katanya sopan, perilakunya santun, budi pekertinya luhur, orang berada di dekatnya juga nyaman. Kalau tidak percaya mohon maaf ibu-ibu, saya ingin tanyakan, ibu-ibu lebih rela suaminya keluar malam, mohon maaf, bersama Pak Imam kita ini tadi, ya, atau dengan mohon maaf orang-orang yang sehari-harinya duduk di warung tua itu? Mana lebih ridho Bu? Maka jangankan aktivitas menghafal Al-Qurannya Pak Bu, dengan orang yang menghafal Al-Quran saja kita menjadi lebih tenang. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian, aktivitas menghafal Al-Quran, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, orang yang hafal Quran disebut apa Pak? Hafizul Quran. Tapi aktivitas membaca Al-Quran tak disebutkan dengan kata hifzun. Dalam bahasa Arab kan menghafal itu hafizo yahfazu. Tapi aktivitas menghafal Al-Quran, mohon maaf, di dalam Al-Quran tak disebutkan dengan kata hafizo yahfazu, tapi disebutkan dengan kata zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 4 kali Bapak Ibu sekalian ayat ini diulangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal, kata Allah. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, untuk kemudian dijadikan bentuk daripada zikir. Fahal min muddakir. Tidakkah kemudian kita mau mengambil faidah? Tidakkah kemudian kita mau mencoba untuk menghafal Al-Quran? Maka poin yang ingin kami sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, aktivitas menghafal Al-Quran disebutkan sebagai bagian daripada zikir. Orang kalau benar caranya, maka kita akan lihat tadi perubahan dalam sikapnya, santun, pribadinya menyenangkan, akhlaknya luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini kita cukup senang dengan maraknya, dengan banyaknya
dibukanya lembaga-lembaga tahfizul Quran. Dulu mungkin mohon maaf di masa-masa Bapak Ibu mungkin jarang sekali ditemukan lembaga tahfizul Quran, lembaga untuk menghafal Al-Quran. Ya, hari ini mohon maaf luar biasa sekali, banyak marak dan tumbuh tempat-tempat untuk menghafal Al-Quran. Kalaupun tidak bisa kita, maka kemudian kita arahkan anak-anak kita. Tidak bisa pun anak-anak kita, mudah-mudahan kita bisa mengarahkan cucu dan cicit kita. Karena ini mohon maaf, yang kami lihat ini rata-rata umurnya di atas orang tua kami nih Pak, sepertinya. Ya, rata-rata sudah 60 Pak ya. Ya alhamdulillah, Allah berikan usia yang panjang untuk kita untuk menyiapkan bekal. Ya mudah-mudahan insya Allah kalau lihat wajah-wajahnya ini juz 30 khatam lah semua Pak ya. Ya walaupun memang agak-agak sedikit Ustaz gitu. Khatam Ustaz insya Allah, hafal insya Allah hafal juz 30. Tapi kadang-kadang suka kebalik-balik Ustaz. Baca surat Al-Asr kembali ke surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tabaliyahnya Pak. Pai ke surat At-Tin. Padahal harusnya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Begitu pula begitu baca surat At-Tin tak terbalik juga Ustaz. Pai ke surat Al-As. Begitu baca surat Al-Kafirun tak lo selesai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Lagi sholat itu tidak susah ya Pak, gue baca surat Al-Kafirun. Tapi mudah-mudahan insya Allah kalau lihat wajahnya nih insya Allah lah tidak akan lo terbalik-balik surat Al-Kafirun yang Ustaz kecian tuh ya. Insya Allah Pak ya, insya Allah. Atau ada ibu-ibu yang pernah diimami suaminya tidak selesai, tidak ada nek ya, Masya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin sampaikan ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian tentang seseorang yang ketika semasa hidupnya ini orang yang fasik. Ini disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Orang ini Pak wafat dalam keadaan yang fasik. Ya, kalau perbedaan antara kafir dengan fasik itu, kalau kafir dia tidak beriman kepada Allah, tak mengakui Allah. Tapi kalau fasik dia masih beriman kepada Allah, meyakini kebenaran Allah, tapi kemudian tak mau berkomitmen menjalankan apa yang menjadi bagian daripada perintah Allah. Kita anggaplah dia ini orang yang malas mengerjakan kewajiban dan perintah daripada Allah. Pernah suatu waktu disebutkan dalam riwayat ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, ada seseorang yang semasa hidupnya itu fasik, dan begitu dia meninggal, begitu dia wafat, dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Falamma wada'a fi hafratih, tatkala dia akan diletakkan di liang kuburnya, lalu kemudian ditutup dengan tanah dan ditinggalkan oleh para peziarah. Ya. Kalau dalam riwayat itu kan dikatakan Pak, begitu ditinggalkan oleh para peziarah, datang malaikat Munkar dan Nakir untuk memintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia perbuat. Dan begitu ditinggalkan, datang dua malaikat. Ya, malaikat udah siap-siap aja Pak, udah tahu kan malaikat mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya Allah, yang soleh-soleh itu langsung aja biasanya itu. Tapi kalau yang tidak soleh, langsung juga biasanya, langsung dibogem gitu biasanya. Dan begitu nampak ini orang yang fasik, begitu ditinggalkan, datang malaikat hendak kemudian menghajar orang ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian tiba-tiba fasaratit surah fi wajhi, tiba-tiba mohon maaf muncul surat daripada lisannya ini, daripada mulutnya keluar surat. Kan disebutkan dalam hadis itu di awalnya walaisa ma'ahu illa tabarak, dia nggak punya bekal apa-apa Pak kecuali pernah menghafal surat tabarak. Surat apa nih Pak? Surat tabarak, Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia nggak punya bekal apa-apa kecuali surat Al-Mulk. Dan begitu kemudian dia hendak diazab, tiba-tiba keluar surat Al-Mulk dari kerongkongannya, dari lisannya. Dan begitu tatkala dia hendak diazab, ya, disampaikan oleh malaikat ini, wahai surat Al-Mulk, innaki min kitabillah, engkau ini
bagian daripada firman-Nya Allah dalam Al-Quran. Wa ana akrahu musa'atan. Saya tidak pengen ini kemudian untuk membuat engkau ini marah gitu. Maka jangan halang-halangi saya. Inni la amliku nafsi wala lahu wala laka naf'an wala darrah. Seperti itu dikatakan. Saya tidak punya kuasa apa-apa untukmu, untuk pribadiku atau untuk si mayit ini memberikan manfaat atau mudarat. Ya, maka jangan menghalang-halangi gitu. Lalu kemudian apa kata surat Al-Mulk ini Bapak Ibu sekalian? Dari 114 surat di dalam Al-Quran, Dia pilih saya untuk dibaca, Dia pilih saya untuk dihafal. Kok bisa-bisanya tatkala orang ini akan diazab saya diam aja? Oh, tidak bisa, kata surat Al-Mulk. Tentu malaikat bingung Pak. Mereka cuma hanya menjalankan perintah Allah. Kan diantara sifat malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berkhianat sama Allah, tidak pernah bermaksiat sama Allah. Ketika disampaikan perintah ya jalankan. Tapi begitu yang dihadapi surat Al-Mulk, mereka tidak kuasa lagi. Kata malaikat Munkar dan Nakir, silakan engkau pergi menghadap Allah, mintakan kepada Allah, kami cuma menjalankan perintah lah, kira-kira seperti itu. Akhirnya Pak, berangkat surat Al-Mulk ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sedang marah ini ya Allah. Kok bisa-bisanya orang ini akan diazab padahal saya ada dalam dirinya, saya ada di dalam dadanya. Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam riwayat tersebut, engkau kelihatan sedang marah wahai surat Al-Mulk. Ya, saya marah, kata surat Al-Mulk. Di antara 114 surat, saya yang dihafalnya, saya yang dibacanya. Kata Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, karena nanti di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat. Kok bisa-bisanya saat dia hendak dihazab saya diam aja gitu? Oh, tidak bisa ya Allah. Saya sesuai dengan janji yang disampaikan oleh Rasulmu akan kemudian memberikan syafaat. Kata Allah, ya wis lah. Kalau bahasa kita seperti itu Pak, ya wis lah kono. Ya udah, sana berikan syafaat kepada orang ini tadi. Maka di antara keagungan Al-Quran Bapak Ibu sekalian, kalau amal-amal ibadah yang lainnya memberikan syafaat kepada kita di saat kita telah diazab sama Allah. Tetapi syafaat daripada Al-Quran, kesaktian daripada Al-Quran ini, belum kita diazab, maka Al-Quran akan menjadi pelindung dan akan memberikan syafaat kepada kita. Dan ini baru dari satu surat Pak. Bayangkan kalau kita menghafal surat-surat yang lainnya. Bayangkan kalau kita hafal juz 30, hafal juz 29, hafal 30 juz Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah itu tak akan berani malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada kita. Begitu dimasukkan dan langsung saja sana pergi surga sudah. Tidak perlu kemudian ditanya-tanya apa kemudian yang pernah diperbuat. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ya, kita diberikan kesempatan, kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghafal ayat-ayat daripada Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan ketiga yang akan mendekatkan hubungan kita kepada Allah dan memberikan dampak berupa ketenangan di dalam hati adalah berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, selesai sholat jangan kemudian bergegas buru-buru meninggalkan masjid. Berzikir dulu kata Allah. Baik itu qiyamau, baik itu dalam keadaan qiyam atau qu'udan atau dalam keadaan duduk, wa ala junubikum atau dalam keadaan berbaring kata Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mau dilakukan boleh Ustaz, boleh, tak ada masalah. Mau dilakukan pun tak masalah, karena memang orang hari ini suka berlagu. Tak bid'ah nih Pak, insyaallah saya jamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh silakan. Seafdol-afdolnya zikir adalah kalimat
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang paling afdal adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi SAW. Saya ingin memberikan sedikit rahasia Bapak Ibu sekalian. Man akhiru kalamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang di akhir hayatnya diberikan kesempatan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti. Ini tak kami Pak, mohon maaf, ini bukan kami mengatakan, tapi Nabi SAW, kata Nabi, yang diberikan kesempatan untuk mengucapkan tahlil akan masuk ke dalam surga secara otomatis. Mudah-mudahan insyaallah Allahumma khtim ajalana wa amalana bi husnil khatimah wa biqaulika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kesempatan untuk mengucapkan kalimat tahlil di akhir kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, ini harus laras antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita yakini di dalam hati. Sehingga tak kemudian kalimat la ilaha illallah itu hanya menjadi pemanis buah bibir belaka. Kami mohon maaf Pak, sering diundang ibu-ibu ngisi taklim, ngisi wirid, baik itu yang di masjid ataupun di rumah-rumah. Kami perhatikan emak-emak ini ketika tahlil ini banyaklah modelnya. Ada yang mohon maaf, ini mohon maaf Bu ya kalau rasa-rasa tak sesuai dengan kita. Tapi saya lihat ini, saya perhatikan ada 3 model ibu-ibu ketika tahlil. Yang pertama itu mohon maaf, matanya ini jelalatan. Begitu tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama kali kakak ini bawa zikirnya, ndak siap-siap lah, hari udah jam 4 gitu. Ada Bu? Ada yang kemudian ketika wirid itu sukanya bawa anak. Biasanya kalau sudah masuk tahlil tuh, woi masya Allah anaknya luar biasa, tak terkontrol. Tapi namanya anak-anak Bu ya. Biasanya kan sebelum wirid tuh dikasih tahu, kau jangan ribut ya. Nanti kalau lari-lari ketika wirid nggak mama ajak nanti insya Allah di minggu depan gitu kan. Tapi namanya anak, makin dilarang makin menjadi biasanya. Begitu tahlil, ini model yang kedua Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Shh, jangan asal, marah Ustaz nanti. Mamanya anak-anak makin dilarang makin menjadi, lari dia selari sini akhirnya tersepak-sepak semua piring. Tapi yang luar biasa emak-emak yang model ketiga, begitu tahlil la ilaha illallah, matanya khusyuk terpejam, tapi telinga dan hidungnya sibuk mencari suara dan bau. La ilaha illallah, kebetulan duduknya dekat pintu Bu. Ya, dengar kemudian biasa kan kuah kalau sudah agak mendidih, agak umum, agak wangi Bu ya. La ilaha illallah. Kayaknya miso ini. Soto nih, soto kayak ini, soto. La ilaha illallah. Dengar pula orang mecahin kerupuk di belakang. Kerpak, kerupuk, oh lontong ini, lontong. La ilaha illallah. Kalau kayak gini model zikir kita, bagaimana kemudian kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dapat mengakar di dalam hati. Tapi ini insya Allah nggak kejadian di sini Bu. Ini kejadiannya di Konoha nih, di negeri Wakanda. Nggak ada di Indonesia ini, nggak ada. Apalagi di Rumbai ini nggak ada insya Allah. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kesaktian kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada orang yang 78 tahun masih dalam keadaan kafir. Logikanya orang yang kafir harusnya masuk ke dalam neraka. Tapi begitu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dihapuskan oleh Allah seluruh perbuatan dan dosa-dosanya selama 78 tahun. Jadi saya agak heran kalau ada kemudian orang yang zikir tahlilan dikatakan bid'ah Pak. Karena di antara kesaktian tahlil itu ada orang 78 tahun dalam keadaan kafir. Begitu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, soro musliman, dia menjadi seorang muslim dan dihapuskan seluruh dosa-dosanya. Di antara kesaktian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalimat la ilaha illallah ini menjadi alasan kenapa Allah menciptakan surga dengan begitu mewahnya.
mengalir sungai-sungai di bawahnya, pepohonan, buah-buahan dan lain sebagainya. Dan kalimat la ilaha illallah ini juga menjadi alasan kenapa neraka diciptakan dengan begitu dahsyatnya. Yang digambarkan di dalam Al-Quran itu, kalau sesuatu dijatuhkan dari atas neraka itu Pak Bu, butuh waktu 70 tahun untuk sampai ke dasarnya. Dan orang-orang yang mengingkari kalimat la ilaha illallah akan diletakkan di neraka jahim, yang paling bawah dan paling dasar. Maka alhamdulillah hari ini kita masih berada dalam kondisi yang muslim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami pun sebenarnya agak dilema nih Pak. Karena cuaca pun tadi agak mendung Pak ya. Cuacanya agak dingin-dingin. Itulah di antara dilemanya para ustadz itu ketika cuaca itu agak mendung atau mau hujan Pak. Karena biasanya kalau kami katakan kami tak jadi datang karena hujan, ini lain pula nanti Pak. Betul Pak? Ini nanti jamaah meresponnya macam-macam. Kan kita tak bisa mengontrol gitu kan. Alah ustadz tuh banyak gayanya tuh. Bercakap aja pandainya dia tuh. Hujan sedikit tak berani datang. Baru mendung, air tuh belum turun lagi ya, tak berani datang. Katanya jihad pengorbanan, dia tak ada berani pengorbanan. Itu kalau kami bilang kami tak jadi datang. Tapi kalau awak datang, awak paksakan datang hujan-hujan tuh misalkan. Begitu di tengah jalan hujan labek kan, awak paksakan datang tari. Itu lain Pak nanti respon jamaah. Nampaknya memang payah dapur ustaz nih gitu. Hujan-hujan pun masih juga dibantainya gitu kan. Ini memang di antara dilema para ustaz tuh Pak. Tapi alhamdulillah cuaca memang agak mendung. Tapi saya yakini doa orang-orang soleh yang ada di sini sehingga tak turun hujan nih Pak. Ya alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang mendekatkan hubungan kita kepada Allah dan kemudian diberikan dampak berupa ketenangan di dalam hati adalah doa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, yuk berdoa kepadaku, punya hajat apa saja, punya permintaan apa saja, adzkurkum, pasti akan aku kabulkan, pasti akan aku ingat dan pasti akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kemudian Bapak Ibu sekalian, di saat hati kita sedang gelisah, di saat hati kita sedang galau, kita berwudu, sholat, lalu kemudian memohon, berdoa, meminta kepada Allah, mengadukan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan kita, sampai kemudian menitikkan air mata. Bukankah kemudian setelah itu kita akan mendapatkan ketenangan? Karena sudah plong Pak. Kalau kita ngadu sama kawan, mohon maaf, kadang-kadang respon kawan ini tidaklah sesuai dengan harapan kita Pak. Betul Pak ya? Kadang-kadang mohon maaf ibu ngadu sama kawannya, Kak, aku kok nengok lakiku ini pening lah nih kan. Gajinya 3 juta sih habis, saya nggak tahu kemana Kak. Kadang sampai ke rumah cuma 1 juta, kayak mana lah Kak. Kadang mohon maaf harapan kita ketika kita curhat didengarkan lalu kemudian diberikan solusi. Tapi kadang yang namanya manusia Pak, itulah kan kau kan nggak pandai, nggak bodoh kali, nggak bodoh. Kadang dibodoh-bodohkan pula awak itu. Padahal maksudnya kan agar kita mendapatkan solusi. Maka curhat yang paling baik adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah sampai kemudian menitikkan air mata, insya Allah hati akan menjadi tenang. Dan inti pertemuan kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, keempat amalan yang sudah kita sebutkan tadi, semuanya ini menjadi rahasia Bapak Ibu sekalian. Semuanya terangkum dalam sebuah amalan yang kita sebut sebagai sholat. Bukankah di dalam sholat Bapak Ibu membacakan ayat-ayat Al-Quran? Bukankah di dalam sholat Bapak Ibu membacakan hafalan-hafalan daripada Al-Quran kita? Bukankah di dalam sholat, di saat kita sedang ruku, di saat kita sedang sujud, kita sedang berzikir kepada Allah, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Di saat kita sedang sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan bukankah kemudian di saat sholat kita juga berdoa dan meminta kepada Allah dengan 8 permintaan di saat duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Logikanya Bapak Ibu sekalian, sholat merangkum semua amalan tadi.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang mengerjakan amalan-amalan tersebut akan diberikan dampak berupa ketenangan di dalam hati. Jadi logikanya kalau semuanya sudah terkumpul dalam sholat, orang yang sholat harusnya menjadi lebih tenang. Kalau kita tidak juga tenang setelah melaksanakan sholat, hati-hati. Berarti ada yang kurang tepat daripada sholat kita. Boleh jadi dari niatnya, boleh jadi dari wudhunya, boleh jadi saat proses melaksanakan ibadah tersebut. Karena logikanya seluruh amalan tadi dikumpulkan dalam sholat kita, dan kita nggak tenang-tenang juga. Sudah dikumpulkan Al-Qur'annya, hafalannya, membacanya, zikirnya, doanya, kita nggak tenang juga Bapak Ibu sekalian. Kita butuh amalan yang seperti apa lagi agar mendapatkan ketenangan? Maka jangankan amalannya Bapak Ibu sekalian, tempatnya saja masjid kita ini sudah mampu memberikan ketenangan. Coba lihat kanan kirinya. Saking tenangnya, mohon maaf, ada yang iya, ini Masya Allah masjidnya luar biasa nyaman Pak, dingin, sejuk gitu kan. Bahkan saking nyamannya kita sampai ngantuk, tertidur Pak ya, hampir patah leher tuh kan. Wah. Nah, kalau ibu-ibu tak percaya Bu, silakan tanya sama suami kita Bu. Nah, ini saya mencoba mengusulkan ini Bu. Tanya sama suami, sebentar Bu ya, 1 menit. Silakan kemudian tanya sama suami kita, tatkala pulang sholat Jumat, Bang, Papa, Ayah, Abi, kecek khotib tadi itu. Saya yakin Bu, insya Allah Bu, di antara seluruh bapak nih Bu, yang bisa menjawab itu mungkin hanya segelintir orang, karena saking nyamannya. Begitu khotib sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inyo pun lah tak kalau gitu Bu. Kadang saking lamanya lalu itu begitu komat baru kakinya kram. Itu saking nyamannya kan, lama terlipat di kakinya Bu. Tapi mudah-mudahan insya Allah kalau lihat wajah-wajahnya ini tidak kejadian di sini Bu. Ini kejadiannya juga di negeri sana, tidak kejadian di Masjid Al-Muttaqin ini di luar sana. Mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu sekalian, 4 aktivitas yang terangkum dalam sholat kita ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kemudian insya Allah Allah jadikan hubungan kita kepada Allah menjadi semakin dekat dan diberikan dampak berupa ketenangan di dalam hati. Saya mohon maaf jikalau ada canda ataupun dalam penyampaian kami yang kurang tepat menyinggung perasaan Bapak Ibu. Kami mohon ampun kepada Allah, dan yang benar itu datangnya daripada Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa astaudiukumullahu dinakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.